Shalom sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pendapat saya terkait dengan situasi yang sedang kita alami saat ini, yaitu dengan penyebaran virus corona yang telah menyebabkan begitu banyak korban jiwa yang telah pergi mendahului kita sekalian. Nah, memang melalui peristiwa ini ada begitu banyak respon yang diberikan oleh masyarakat dunia secara umum maupun orang-orang Kristen secara khusus. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa orang Kristen dalam situasi seperti ini harus memberikan respon yang berbeda daripada orang-orang dunia. Orang Kristen harus menanggapi fenomena ini dengan cara pandang yang berbeda. Kita tahu bahwa Allah kita berdaulat, Allah kita maha kuasa. Ia mengatur sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia ini. Maka melalui peristiwa ini hendaknya lah kita belajar ada apa di balik peristiwa ini. Apa maksud dan rencana Sang Khalik dalam peristiwa ini. Nah, sebagai orang Kristen kita harus peka. Kita harus belajar untuk membaca arah dan tujuan daripada peristiwa yang sedang kita alami pada saat ini. Maka dengan hal itu kita akan mengambil keputusan, kita akan bertindak, merespon dengan cara yang berbeda. Kalau orang dunia merespon dengan ketakutan, dengan kengerian, maka orang Kristen dengan iman, dengan keyakinan bahwa Allah itu berdaulat, bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu mengendalikan perjalanan akan seluruh alam semesta ini. Kita tidak akan ada di dalam kekhawatiran seperti yang dimiliki oleh orang-orang dunia. Bahkan justru di tengah-tengah situasi seperti ini, kita akan melihat sisi apa yang dapat kita isi, kontribusi apa yang dapat kita lakukan. Ya, memang selama ini tataran diskusi kita masih hanya sebatas apakah kita dapat beribadah bersama-sama sesuai dengan arahan beberapa pendeta, beberapa ketua sinode yang mengabaikan instruksi dari pemerintah untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya dan menjauhkan diri dari perkumpulan orang banyak. Beberapa orang berpendapat bahwa dengan kita mengikuti perintah dari pemerintah yang menghendaki agar peribadatan yang secara massal dihentikan dulu dan melakukan peribadatan di rumah, maka sikap itu adalah sikap takut terhadap corona, dan sikap itu membuktikan bahwa orang-orang tersebut lebih takut terhadap virus dan tidak takut kepada Tuhan. Menurut saya itu adalah pendapat pandangan yang terlalu konyol dan terlalu prematur. Nah, oleh karena itu maka hal ini menyebabkan perpecahan. Ada begitu banyak pendapat, ada begitu banyak komentar yang bersiliweran, saling menyerang satu dengan yang lainnya. Tentu sikap dan respon seperti ini bukanlah sikap dan respon yang semestinya kita pertunjukkan dalam situasi seperti sekarang ini. Mestinya dalam situasi seperti ini kita sebagai orang Kristen memberikan respon yang jauh berbeda. Di saat seperti inilah kita menunjukkan sikap kita sebagai orang percaya yang hidup penuh kasih, yang hidup menghormati Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan situasi kita pada saat ini sebenarnya ini sudah digambarkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang bermurah hati. Waktu itu ada seorang yang bertanya kepada Tuhan, siapakah sesamanya manusia? Sehingga Tuhan Yesus memberikan perumpamaan atau cerita tentang orang Samaria yang murah hati.
dalam kisah itu mengkontraskan sikap dari golongan orang-orang rohaniawan, yaitu orang Lewi dan seorang imam, ketika mereka mendapati seseorang yang terkapar dan dalam keadaan kritis. Mereka melaju begitu saja. Mereka meninggalkan orang itu walaupun ia dalam keadaan sekarat, karena mereka lebih mementingkan untuk pergi ke rumah ibadat, melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai orang-orang rohaniawan. Berbeda sekali dengan sikap seorang Samaria, golongan yang diminoritaskan pada saat itu, golongan yang tidak begitu dianggap. Orang Samaria itu adalah orang biasa, tetapi langkah tindakan yang ia lakukan sungguh luar biasa. Dia tidak meninggalkan orang yang terkapar akibat dipukuli oleh segerombolan perampok. Dia segera menolong orang tersebut dan ia memastikan bahwa nyawa orang itu tertolong. Inilah sikap yang terpuji menurut Tuhan Yesus ketika menanggapi situasi yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh korban perampokan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah dalam situasi seperti ini kita orang Kristen bertindak sebagai orang Samaria yang murah hati. Mari kita lihat poin utama dalam situasi ini. Apa poin utama di balik daripada peristiwa fenomena global ini, sehingga sebagai orang Kristen kita bisa membaca arah dan tujuan, maksud dan rencana Tuhan di balik daripada peristiwa ini. Kalau kita bisa membacanya, maka kita akan mengimplementasikan iman kita sebagai orang percaya dalam situasi seperti ini. Saudara-saudara, marilah dalam situasi seperti ini sebagai orang Kristen, nyatakan iman kita sebagai orang percaya. Berikan respon yang berbeda daripada orang-orang yang tidak percaya. Jadilah pembawa kedamaian, ketenangan dalam situasi seperti ini. Mari pastikan saudara kita sebangsa dan setanah air mengalami kedamaian, ketentraman. Bahkan dalam situasi seperti ini, marilah kita mengajak sesama kita untuk memandang ke atas, untuk berpaling kepada Tuhan. Mari kita gantungkan harapan kita. Mari kita memberikan satu contoh bahwa dalam situasi seperti ini, inilah kesempatan bagi kita untuk menadahkan tangan kepada Tuhan, untuk mencari wajahnya, untuk menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan, dan sungguh-sungguh mengakui Dia bahwa hanya Dialah yang dapat memberikan perlindungan, keamanan, ketenteraman dalam situasi seperti ini. Biarlah melalui video ini saudara-saudara boleh mengambil bagian dalam situasi yang mencekam, situasi yang membawa ketakutan bagi banyak orang. Melalui kehadiran kita sebagai orang percaya, kita boleh membawa kedamaian, ketenteraman bagi segenap orang dimanapun kita berada. Dari Pulau Nan Cantik, Pulau Sumba, saya sampaikan salam kepada sahabat sekalian. Bye-bye.